Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ferry Yedi, nama channel saya. Jadi, ini adalah video tugas. Perkenalkan dulu ya, nama saya Subhan Feryadi, NIM saya 223004 ANI. Dan saya adalah seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, program studi Ilmu Administrasi Negara. Jadi ini adalah sebuah tugas yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Ramdhani Abdul Hafidh, sarjana hukum, magister hukum, itu adalah gelar beliau. Ada beberapa poin di sini yang akan saya bahas ya. Ini tugas dari beliau. Sebenarnya tugas ini dulu pernah dikasih juga sih ke kita para mahasiswanya, cuman ini kayak dikasih lagi untuk pengganti. Kemarin ini kan beliau tidak sempat masuk karena cuaca yang cukup ekstrim ya akhir-akhir ini di Lombok. Dan ini adalah tugas sebagai pengganti ketidakhadiran kita dalam mata kuliah kemarin sore. Ada 4 pertanyaan di sini. Pertama adalah apa itu pemimpin, atau bagaimana sih pemimpin menurut kita sebagai mahasiswa, sebagai seorang yang sudah pernah belajar tentang ilmu kepemimpinan. Terus yang kedua, apa sih karakteristik yang harus ada dalam seorang pemimpin? Kemudian ketiga, ada siapakah sosok pemimpin yang kita kagumi gitu, yang kayak menjadi inspirasi kita gitu dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya kayak yang kita lihat saat ini gitu, ataupun bisa masa lampau mungkin. Dan keempat, jika jadi seorang pemimpin di sebuah negara, pertanyaannya, anggaplah di Indonesia, jika kami atau kita atau saya sebagai seorang presiden di Indonesia, apa langkah yang akan kita lakukan supaya negara kita ini akan menjadi negara maju, negara yang berdaya saing, negara yang superpower seperti misalnya sekarang kan Cina, terus apalagi Amerika Serikat, Jepang, itu kan negara maju semua, negara-negara Eropa gitu. Apa sih yang harus kita lakukan supaya negara kita tuh bisa seperti negara-negara yang maju di luar sana. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja. Untuk yang pertama, apa sih itu pemimpin? Pemimpin bagi kita ya gitu. Jadi ini karena tugasnya udah agak lama, jadi mungkin saya ambil poinnya dari sini. Bagi saya adalah pemimpin itu adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin memainkan peran penting dalam memberikan arahan, mengambil keputusan, dan menginspirasi tim atau kelompok untuk bekerja bersama secara efektif. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga mampu mendengarkan, berempati, dan membimbing anggotanya menuju pencapaian tujuan bersama. Itu untuk jawaban yang nomor 1. Dan yang kedua, karakteristik pemimpin gitu. Apa sih yang harus ada gitu? Apa sih sesuatu yang ada dalam diri seorang pemimpin itu? Jawabannya sini ada beberapa, ada 10. Yang pertama ada integritas, kedua ada visi yang jelas, keempat ada empati. Pertama itu ada integritas, kedua ada visi yang jelas, keempat ada empati, pertama integritas, kedua visi yang jelas, ketiga empati, keempat komunikasi yang efektif, dan yang kelima keberanian, keenam kemampuan mengambil keputusan, kesembilan kemampuan memotivasi, dan ya pun salah sebut saya itu. Maksudnya yang ketujuh itu kemampuan untuk memotivasi, yang kedelapan kerendahan hati, yang kesembilan konsistensi, dan yang keenam adalah ketahanan. Namun saya tambahkan di sini salah satu yang sangat penting sekali yang ada dalam diri seorang pemimpin adalah relasi atau hubungan. Karena dengan relasi itu kita dapat berdiplomat atau bekerja sama dengan pemimpin lain untuk meminta masukan, meminta saran, meminta pendapat bagaimana sih cara kita mengembangkan kelompok kita ini agar menjadi lebih baik
kayak kita misal saling sharing gitu, misalnya di saya seorang presiden di Indonesia, teman saya seorang raja di Jordania misal, terus saya minta bantuan dong sama teman saya yang raja Jordania ini, gimana sih cara kepemimpinan pun di negaramu biar kamu mengatasi kemiskinan itu kayak gimana gitu misalnya, saya nanya gitu kan. Terus pemimpin Jordania ngasih tahu, oh caranya begini, kamu bisa sejahterakan rakyatmu, kamu ini berantas korupsi dan berbagai macam. Nah, saya ambil inspirasi dari beliau, saya ambil dan saya terapkan di kelompok atau negara saya begitu. Itu untuk jawaban tadi yang nomor 2. Nah, kemudian ini ada nomor 3 ya. Siapakah sosok pemimpin yang kayak menjadi inspirasi, yang menjadi apa ya, sosok yang kita kagumi gitu. Sebenarnya sih di sini ada banyak sih. Ada beberapa tokoh yang saya kagumi selama saya hidup, saya lihat ya. Terutama para pemimpin negara dan para presiden ini sangat saya kagumi ya. Tentunya ada nama-nama seperti sosok pemimpin Islam di masa lampau seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan tentunya juga Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa ya, dari segi diplomatik, berbisnisnya, strategi perangnya, strategi ya apa sih namanya, kayak bukan invasi sih, apa sih istilahnya, kayak kita ini loh, apa namanya, ya sih agak menginvasi, tapi kan itu untuk memperluas wilayah negara gitu kayak. Tapi yang beliau terapkan tuh kadang kayak memang sih ada kekerasan, cuma tingkat kekerasannya tidak terlalu banyak gitu. Ada juga nama-nama seperti sosok pemimpin apa sih namanya dulu, Muhammad Al-Fatih di tahun 1400-an kan, Muhammad Al-Fatih yang waktu itu berhasil merebut kota Konstantinopel di Turki dari tangan Romawi. Dan beliau itu waktu itu masih umur 21 tahun, beliau bisa mengarahkan pasukannya untuk merebut kota Konstantinopel. Dan yang sangat saya kagumi strategi beliau ini kan, yang saya baca, ini kan kota Konstantinopel misalkan di sini, terus beliau itu menyerang dari arah sini misalnya. Nah di sini kan tengah-tengah ini ada kayak semacam pulau atau gundukan tanah. Nah kalau beliau mau melewat ke sini, mau tidak mau kapal beliau tuh harus jalan gitu, gimana pun cara harus jalan. Dan beliau berhasil mengarahkan pasukannya itu untuk menggotong kapal pasukan itu yang besar sekali, itu yang digotong di jalan, di tanah, didorong sama pasukannya sampai tembus ke kota Konstantinopel. Dan itu luar biasanya seorang Muhammad Al-Fatih, sangat saya kagumi kisahnya. Kemudian tentunya ini di beberapa tokoh sudah saya cari juga, banyak juga sih orang yang saya kagumin. Yang pertama mungkin kalau dari Indonesia ada beberapa, salah satunya untuk yang pertama ini, yang saat ini kebetulan saya orangnya kan suka olahraga dan khususnya sepak bola. Seorang ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia saat ini, Bapak Erick Thohir, beliau saya lihat sangatlah cukup berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ketua PSSI saat ini. Dimana sekarang dulu kan timnas kita itu, timnas Indonesia ketika bermain mentok-mentok Piala AFF, gak bisa, juara pun gak bisa, mentok-mentok gitu. Kemudian beliau dengan relasinya, dengan bahasanya yang sangat banyak yang beliau pahami bahasa Inggris dan berbagai macam, dia membuat relasi. Makanya itu saya bilang kenapa pentingnya sebuah relasi beliau itu berhubungan dengan orang-orang luar negeri. Dan salah satu langkah yang beliau ambil adalah untuk memajukan sepak bola di Indonesia adalah proses naturalisasi pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Kita sebut saja beberapa pemain seperti ada nama J.I. Jess yang bermain di Venezia saat ini di Italia, ada Kevin Dix yang saat ini bermain di klub Copenhagen Denmark, ada lagi Mads Hilgers yang saat ini bermain di klub FC Twente di Liga Belanda. Siapa lagi, ada
Justin Hubner yang bermain di klub Wolves U21-nya Inggris. Ada lagi Rafael Strijk, dulunya memang akademinya di Belanda, sekarang bermain di Liga Australia. Ada lagi seperti pemain tengah Tom Haye, bermain di Almere City Belanda saat ini, dan banyak sekali. Dan dengan hadirnya pemain-pemain itu semua masuk ke dalam skuad timnas Indonesia itu berhasil membuat kemajuan sepak bola kita. Bahkan ranking FIFA kita dulu kan di sebelum Bapak Erick Thohir dan khususnya pelatih sekarang Bapak Sintayong itu melatih, itu peringkat kita cuma mentok di 170-an. Dan sekarang dengan seiring kurang lebih 2-3 tahun masa kepemimpinan beliau, dulunya Bapak Iwan Bule namanya kalau nggak salah pemimpin PSSI itu, dan sekarang setelah diganti oleh Pak Erick Thohir, semuanya sudah kayak berbalik sebegitu cepatnya gitu. Sekarang ranking kita sudah berada di 125 kalau nggak salah. Kemarin kita mengalahkan Arab Saudi dan ranking kita cukup naik waktu di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Dan banyak sekali sebenarnya saya kagumi dari Bapak Erick Thohir ini. Salah satunya adalah dulu beliau pernah menjadi presiden klub, mempunyai saham juga di Inter Milan. Kalau nggak salah tahun 2013 beliau membeli klub itu ketika klub itu dalam masa sulit, masa keuangannya sudah hampir bangkrut. Beliau datang sebagai penyelamat dan akhirnya Inter Milan bisa kembali baik lagi seperti saya sekarang. Ini ada catatan juga sih. Bapak Erick Thohir ini sebagai figur publik, Erick Thohir dihormati karena kemampuan dalam manajemen dan kepemimpinan di berbagai bidang serta peran pentingnya dalam perekonomian dan pembangunan. Dan ini juga ya, Bapak Erick Thohir itu selain beliau itu seorang ketua PSSI, beliau itu juga memegang BUMN kalau nggak salah. Dia juga Menteri BUMN yang masih aktif menjabat kalau nggak salah, koreksi aja kalau saya salah. Dan ini saya sudah riset di internet beberapa orang yang saya kagumi di sini ya. Khususnya ini ada pemimpin-pemimpin dari Timur Tengah ya. Saya karena suka tentang sejarah Timur Tengah dan suka dengan kepemimpinan orang-orang di Timur Tengah, jadi ini saya riset-riset tentang beberapa pemimpin di Timur Tengah. Dan ada satu pemimpin Amerika cukup saya kagumi orangnya. Ini di tahun 1800-an lahirlah seorang bernama Abraham Lincoln. Dan Abraham Lincoln ini kelak dia akan menjadi seorang presiden Amerika. Presiden Amerika di tahun 1861 sampai 65 ya. Dan ini beberapa hal yang saya kagumi dari sosok Abraham Lincoln adalah beliau ini semasa kepemimpinannya adalah berhasil menghapuskan perbudakan di Amerika. Ia mengeluarkan proklamasi emansipasi pada 1 Januari 1863 yang membebaskan budak di negara-negara bagian yang memberontak selama Perang Saudara. Terus ada lagi beliau ini seorang Abraham Lincoln memimpin selama Perang Saudara, selama masa kepemimpinan presiden bla 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 1861 sampai 65. Abraham Lincoln ini memimpin Amerika melalui Perang Saudara, konflik paling mematikan dalam sejarah negara itu. Dan tujuan utamanya adalah untuk menjaga persatuan negara dan akhirnya menghapuskan perbudakan. Kita tahu kan dulu di tahun intinya di bawah 1940-an lah, perbudakan itu masih berjalan gitu. Masih banyak negara-negara yang dijajah, masih banyak negara-negara yang masih sesara gitu dalam perbudakan. Dan itu salah satu yang saya kagumi dari Abraham Lincoln yang berhasil menghapus perbudakan. Dan ada juga cerita sedih dari beliau ini. Beliau ini adalah presiden yang dibunuh gitu. Bukan karena mengundurkan diri itu, kenapa? Tapi beliau dibunuh dengan cara ditembak. Dan pelaku penembaknya adalah bernama John Wilkes Booth. Itu di tahun 65 pada bulan April tanggal 14 April 1865 di Washington DC gitulah.
dan saya kagumi dari segi fisik beliau. Tadi kan kita sempat juga bahas tadi apa namanya, salah satu karakteristik yang ada di seorang pemimpin adalah ketahanan juga kan. Beliau memiliki fisik yang cukup bagus, tinggi badan beliau itu 193 cm dan cukup tinggi bagi orang-orang ya. 193 itu tinggi loh. Terus penampilannya juga kayak topi sederhana gitu. Coba kalau kalian penasaran mungkin kalian bisa riset penampilan atau foto-foto dari sosok Abraham Lincoln gitu. Ya tentunya fotonya kebanyakan hitam putih ya, karena di zaman masa lampau itu kan belum ada kamera yang apa ya bisa memberikan warna gitu, masih hitam putih. Nah, itulah dia yang saya kagumi dari sosok Abraham Lincoln ya. Kemudian di sini ada lagi seorang pemimpin negara Libya. Mungkin teman-teman juga tahu ada namanya seorang Muammar Gaddafi. Di sini beliau memang diceritakan beliau ini naik dengan secara kudeta gitu. Beliau mengkudeta presiden sebelumnya yang ya di Timur Tengah kan memang dulu sering banyak konflik ya. Karena konflik akhirnya presidennya dikudeta, akhirnya naik nih Muammar Gaddafi pada tahun 1942. Dan beliau ini cukup ini tahun lahirnya ya, mohon maaf. Beliau ini memimpinnya dari tahun, coba saya lihat dulu ya, intinya beliau agak lama sih memimpinnya. Kalau nggak salah koreksi aja kalau memang saya salah ya. Di tahun 980-an beliau mulai memimpin itu di tahun itu. Oh ini dia. Ya benar, di kalau nggak salah tahun 1980-an beliau mulai memimpin. Dan yang saya lihat, yang saya baca-baca bahwa beliau itu apa ya bisa mensejahterakan rakyatnya. Cuman ya akhirnya beliau ini juga di ini apa namanya di kudeta juga sama rakyatnya gitu, karena beliau ini memimpinnya sangat lama. Beliau memimpin sampai tahun berapa tuh 2011-an. Beliau memimpin selama 42 tahun, banyak sekali, bahkan lebih lama dari presiden kedua kita Bapak Soeharto yang kita tahu kalau nggak salah beliau memimpin kurang lebih 32 tahun. Ini 42 tahun loh beliau memimpin sampai 2011. Dan ini sebagian orang memuji Muammar Gaddafi karena meningkatkan standar hidup di Libya melalui pendapatan minyak, termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan gratis. Namun ia juga dikritik karena pelanggaran HAM, gaya pemimpinan diktator dan penindasan brutal terhadap oposisi. Itu sih agak minusnya dari Bapak Muammar. Intinya saya kagumi gitu. Dulu beliau sebenarnya sangat ingin sekali memajukan negaranya gitu. Tapi kan kita tahu kalau negara barat itu kayak apa ya, kayak kurang suka gitu melihat negara Timur Tengah berkembang. Akhirnya ya dibuatkanlah berbagai macam apa ya perperangan saudara gitu di negara Timur Tengah. Dan akhirnya sekarang kita lihat negara Libya kayak gimana. Bukan bermaksud untuk menjelekkan negara Libya. Negara Libya itu kalau di tahun sekarang ini kayak udah banyak perang juga masih banyak. Padahal dulu di era kepemimpinan Bapak Muammar Gaddafi ini negaranya cukup maju loh. Keren Muammar Gaddafi. Berikutnya mana dia? Ini juga masih di seorang pemimpin Timur Tengah, Bapak Saddam Hussein. Mungkin orang-orang atau teman-teman sudah tahu Saddam Hussein. Beliau lahir di tahun 1937 di Al-Auja, sebuah desa kecil dekat Tikrit, Irak. Beliau adalah seorang presiden Irak. Tahun 1979 beliau menjadi presiden Irak setelah menggantikan Ahmed Hassan al-Bakr. Ada peran. Nah ini yang saya soroti sebenarnya nggak terlalu banyak, cuman yang saya sukai faktanya adalah
penggunaan senjata kimia. Salah satu tindakan Saddam yang paling kontroversial adalah penggunaan senjata kimia terhadap warganya sendiri. Pada tahun 1988, ia mengadakan serangan kimia terhadap kota Halabja yang dihuni oleh etnis Kurdi. Insiden menewaskan sekitar 20 orang dan merupakan salah satu senjata. Nah, ini saya mencarikan seperti di internet nih. Ya kita tahu internet itu kan kadang bisa dimanipulasi gitu. Sedikit fakta yang saya tahu, seorang Saddam Hussein ini, pemimpin Irak tersebut, kayak difitnah oleh negara barat, memiliki senjata kimia pemusnah massal apalah gitu kan. Tapi yang sampai sekarang senjata itu tidak ditemukan, tidak sampai sekarang loh, tahun 2024 belum ketemu tuh senjata. Cuma sekedar akal-akal negara barat doang untuk menjadikan negara Irak gitu. Terus setelah itu kan beliau ini diburu oleh tentara barat lah, tersebut Amerika, sama tentaranya sendiri, kayak dicari diburu untuk dibunuh karena itu fitnah senjata massal. Padahal terbukti tidak ada sampai sekarang bukti senjata yang katanya pemusnah massal itu, senjata kimia, sampai sekarang nggak ada. Singkatnya kalau nggak salah di tahun 2000 berapa ya, 2011 ya, kalau nggak salah di 2006 ini kan beliau ditangkap dan dihukum mati. Kayak kasihan sekali loh. Bahkan saya melihatnya gini, seorang pemimpin karena cukup bagus dalam memimpin, pasti seorang pemimpin lain tidak menyukai gaya pemimpinannya, sehingga beliau dibuatkan fitnahnya tidak terbukti, tapi beliau kayak dituntut untuk membuktikan bahwa fitnahnya itu benar. Nah, karena tidak ada bukti, beliau dipaksa dibunuh. Mirisnya tanggal 30 Desember 2006 beliau dihukum, dieksekusi mati. Begitulah kehidupan yang cukup gitulah, ngeri sekali ya di zaman masalah apa. Dan terakhir mungkin tokoh yang saya kagumi di sini bukan lain dan tidak bukan adalah sosok presiden kita saat ini, Bapak Prabowo Subianto Djahadikusumo. Kenapa saya menyebutkan beliau? Saya jujur saja, di sebelum pemilihan presiden, saya orangnya termasuk silent majority. Saya tidak mau berkomentar, tidak mau berkuar-kuar saya pilihannya siapa, saya pilih presidennya mana antara Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Saya tidak menyebutkan baik di media sosial, di kehidupan nyata pun saya tidak memberikan komentar saya bilang nggak tahu saya bilang gitu. Tapi saya adalah seorang pemilih Prabowo. Dan mohon maaf buat para teman-teman pendukung Bapak Anies dan Bapak Ganjar dapat mengesampingkan beliau adalah seorang pemimpin yang baik juga. Beliau ini dengan visi misinya yang sangat bagus. Bapak Anies, Bapak Ganjar, beliau juga orang hebat, tapi memang mengesampingkan beliau. Tapi pilihan saya di sini adalah Bapak Prabowo Subianto. Dan alhamdulillah saya senang karena beliau berhasil memimpin negara kita. Salah satu yang saya kagumi dari Bapak Prabowo Subianto ini adalah beliau ambisinya menjadi seorang presiden. Berangkat dari kata Bapak Gus Dur dulu, orang yang ikhlas adalah Bapak Prabowo Subianto. Terus ada lagi kita tahu kan di masa-masa sebelumnya, kalau seorang mau menjadi seorang pemimpin di Indonesia atau presiden harus melalui pengusungan dari partai. Dan kita tahu juga partai itu sangat berpengaruh dalam kepemimpinan Indonesia gitu, pemimpinan negara. Misalkan ada seorang presiden nanti setiap mau mengambil kebijakan harus konsultasi dulu ke ketua partainya, harus ini itu. Jadi bisa dibilang presiden itu bisa dikendalikan oleh partai. Dan kita lihat di pemilu kemarin juga Bapak Anies diusung oleh Partai Nasdem, partainya Bapak Surya Paloh. Bapak Ganjar diusung oleh Partai PDI, partainya Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan Bapak Prabowo bisa dibilang mandiri, dan beliau adalah seorang pemimpin partai Gerindra, diusung oleh partainya sendiri. Beliau ini pemimpinnya. Itu yang saya ambil poinnya. Makanya itu alasan saya memilih beliau.
Dan beliau adalah seorang pemimpin yang cukup pengalaman juga di bidangnya. Beliau adalah seorang jenderal bintang 5 kalau nggak salah. Terus beliau juga punya banyak relasi di luar negeri. Terus beliau juga dulu di Amerika ada namanya kayak sekolah TNI gitu kan, tentara gitu, sekolah ketentaraan. Dan ada 2 orang yang lolos menjadi lulusan terbaik kalau saya, Port Bragg siapa sih namanya di Amerika saat itu. Nah itu adalah beliau lolos sebagai lulusan terbaik bersama seorang Raja Jordania. Dan Raja Jordania saat ini adalah benar-benar bestie beliau dalam pemimpinan. Dan Prabowo bisa berbahasa banyak, bahasa Indonesia jelas beliau bisa, bahasa Inggris beliau sangat lancar, bisa bahasa Mandarin, dan beberapa negara luar seperti Prancis kalau nggak salah beliau bisa. Itu adalah modal beliau dalam memimpin gitu. Terus relasi beliau tuh sangat banyak sekali di luar negeri. Sebelum menjadi seorang presiden beliau sudah sangat berpengalaman di luar negeri gitu loh. Itu yang buat saya kagum kepada beliau ini. Dan dengan modal relasi itu kita dapat berdiplomat dan bekerja sama dengan negara lain. Seperti yang saya bilang di awal video tadi, cara kita mengembangkan negara seperti apa, kita bisa sharing dan minta pendapat dari negara lain, misal dari Jordania, dari Arab, dari Cina, dari Jepang, dari Amerika. Diplomasi itu yang sangat kita butuhkan gitu loh, relasi itu. Dan relasi itu sangat ada dalam sosok Prabowo Subianto. Kemudian era kepemimpinan beliau, kita awal-awalnya kaget, dimana kita tahu jargon yang paling beliau usungkan adalah makan siang gratis, itu aja gitu kan. Tapi pas kita lihat di awal-awal kepemimpinan beliau adalah beliau langsung memberantas korupsi. Kalau nggak salah dalam seminggu awal kepemimpinan beliau itu berapa orang yang sudah ditangkap dan dicari diusut dulu kan. Kalau orangnya beneran terbukti korupsi, beliau tangkap, beliau adili, penjara. Luar biasa sekali gebrakan dari Bapak Prabowo ini. Dan kemarin juga saya lihat di media sosial, Instagram khususnya, ketika ada rapat para menteri dan kabinet, beliau tanpa informasi tiba-tiba datang ke rapat itu. Dan kalian tahu gak sih respon para menteri yang rapat saat itu? Kayak mereka kaget gitu kok, bisa-bisanya ada Pak Prabowo gitu. Jadi kan yang terbiasa gitu dalam kursi-kursi kementerian atau kabinet itu ya rapat sambil tidur, sambil makan macam yang tidak itu. Saat datanya Bapak Prabowo itu mereka langsung aktif ya, langsung kayak langsung seger gitu, yang awalnya ngantuk gitu loh. Itu loh yang saya suka, kayak bro datang dengan tiba-tiba ke dalam satu rapat gitu, kayak mensidak sih apa istilahnya gitu loh. Dan itu intinya banyak sekali yang saya kagumi dari sosok Prabowo. Saya sebenarnya kagum dengan Bapak Prabowo sudah sangat lama, dari tahun 2014. Waktu itu 14 kan saya masih SMP. Waktu itu saya umur 14 tahun. Saya itu memang saya belum bisa memilih. Saya melihat beliau awal pertama kali beliau menjadi seorang calon presiden. Waktu itu bersama Bapak Hatta Rajasa. Saya mulai kagum dengan beliau. Dan di 2019 juga saya alhamdulillah sudah bisa memilih. Di 2019 beliau bersanding dengan Bapak Sandiaga Uno. Saya juga sempat pernah bertemu langsung dengan Bapak Sandiaga Uno di Narmada waktu itu, sebelum pemilu 2019. Beliau kan kunjungan ke Lombok di Narmada, dan beliau sangat peduli sekali dengan anak muda waktu itu, sangat mementingkan anak muda. Dan khususnya kan waktu itu 19 tahun saya sangat muda kan. Saya mendengar visi misi beliau dan omongan beliau sangat akan mengusahakan bahwa peran pemuda ini akan sangat sangat berguna di negara waktu itu. Dan kembali di tahun 2024 beliau mencalonkan diri sebagai presiden dengan Bapak Gibran Rakabuming, putra dari Bapak Jokowi. Meskipun banyak kontroversi kemarin, ada katanya ini usia macam gitu kan. Terus Bapak Prabowo ini
Bapak Gibran ini katanya terlalu muda lah macam gitu. Tapi kan salah satu syarat yang beliau penuhi adalah, kata Bapak dosen saya juga, Bapak Ramdhani Abdul Hafidh, beliau bilang salah satu syarat beliau lolos menjadi seorang wakil presiden adalah bukan cuma usia saja, tapi salah satu syaratnya pernah memimpin suatu daerah. Dan kita tahu Bapak Gibran Rakabuming ini pernah menjadi seorang wali kota Solo, dan karena itu beliau berhasil disandingkan dan dicalonkan menjadi wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Dan singkat saja itu saja biar tidak kepanjangan videonya, ini sudah setengah jam juga. Dan terakhir, soal merpati. Jika menjadi seorang pemimpin presiden, apa yang akan kita lakukan? Dan saya di sini, jujur saya untuk menjadi seorang pemimpin presiden itu kayak bukan cita-cita saya sih, tapi kalau memang dimintai pendapat apa yang akan saya lakukan jika saya menjadi seorang presiden, mungkin kurang lebih akan sama seperti tokoh yang saya kagumi, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tapi akan ada beberapa hal juga yang akan saya tambahkan. Salah satunya adalah saya itu kita tahu negara Indonesia ini adalah negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat luas. Dengan pantai itu saya akan berusaha memanfaatkan pariwisata pantai di Indonesia ini untuk benar-benar maksimal. Seperti di Bali, seperti di mana lagi, di Lombok, banyak sekali pariwisata pantai yang sangat bisa kita manfaatkan. Kemudian apa lagi? Tentunya untuk seperti penangkapan koruptor akan sangat saya lakukan, akan saya terapkan. Bila perlu nanti saya akan membuat undang-undang bahwa barang siapa yang terbukti korupsi, kita akan melakukan hukum mati. Saya akan melakukan hukuman mati di sana, tidak hukuman penjara. Saya akan memperlakukan hukuman mati bagi para koruptor, seperti di Bapak Presiden Cina Xi Jinping, yang beliau terapkan adalah beliau menghukum mati para koruptor. Itu ingin saya terapkan di negara saya ketika saya nanti akan menjadi seorang pemimpin. Kemudian apa lagi? Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak sekali. Ada batu bara, ada emas, ada nikel, ada banyak sekali tambang-tambang di Indonesia. Ada kelapa sawit juga termasuk itu. Kita lihat negara di Timur Tengah seperti Qatar, Arab Saudi, apalagi intinya negara-negara Timur Tengah itu mereka bisa kaya mengandalkan apa? Sumber daya minyak. Di Indonesia ada batu bara, ada emas, ada nikel. Bagaimana kalau kita maksimalkan, kita manfaatkan semua sumber daya alam itu, kita akan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Coba lihat, negara Singapura hanya sekedar mengandalkan posisinya yang sangat strategis sebagai negara pelabuhan, tempat istilah buat kapal-kapal pengirim barang itu lupa saya istilahnya, kayak buat ngisi ulang bensin gitu loh, ngisi bahan bakar gitu. Lupa saya istilahnya, kayak istilah Pertamina-nya lah gitu, Pertamina-nya sebuah negara. Singapura memanfaatkan itu. Dan lihat apa yang terjadi dengan negara Singapura. Kita tahu memang Singapura itu negaranya kecil, penduduknya sedikit, tapi negara itu benar-benar bisa memaksimalkan strategisnya posisi mereka jadi negara pelabuhan. Dan dengan itu di negara Singapura pendidikan itu berhasil berjalan sangat baik, teknologi dan segala macam negara Singapura itu bisa berjalan. Bagaimana kalau kita mencontoh negara Singapura? Kita punya pelabuhan juga, ada juga pelabuhan di Indonesia. Contohnya misalnya dari Australia nanti menuju ke Cina, salah satunya jalurnya melalui Selat Banten atau enggak Selat Lombok. Di sana ada pelabuhan. Kita punya pelabuhan Lembar. Di Banten kita juga ada pelabuhan. Bagaimana kalau kita manfaatkan semaksimal mungkin pelabuhan itu? Kita akan menjadi negara dengan penghasilan per GDP banyak sekali dan menjadikan kita negara yang kaya. Salah satu fakta dari negara Singapura juga, Singapura itu kayak mengimpor bahan-bahan mentah dari negara lain, terus mereka ekspor kembali ke negara luar, dan itu menghasilkan uang. Bagaimana dengan Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat begitu banyak sih, kalau itu bisa dimanfaatkan? Itu salah satu hal yang akan saya berusaha terapkan ketika saya menjadi seorang pemimpin, memaksimalkan semua sumber daya alam, memaksimalkan
sumber daya manusia juga akan saya maksimalkan. Pendidikan akan saya sangat tekankan. Kita tahu di Indonesia tingkat pendidikan orang-orang bahkan yang lulus SMA, kalau nggak salah survei beberapa tahun saya lihat beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah sekitar 40% orang yang lulus SMA, dan yang lulus S1 pun itu sangat sedikit sekali. Dan orang yang sekedar lulus SD pun itu sangat banyak di Indonesia. Yang sekedar lulus SD, itu bisa dilihat bahwa ketimpangan pendidikan kita masih sangat rendah. Pendidikan sangat saya maksimalkan. Dan terutama menjadi banyak keluhan di negara kita itu adalah jalan-jalanan. Ada di sini di Lombok ada namanya Jalan Tawah yang sering diberitakan memiliki kerusakan, ada lampu-lampu jalan yang sering dicopot oleh para maling. Itu akan saya berantas, itu akan saya kembali fasilitasi jalan-jalan itu. Kemudian apa lagi? Saya akan berusaha memasarkan produk lokal, membiasakan para rakyat menggunakan produk lokal agar tidak tergantung dengan produk-produk luar negeri. Motor akan saya berusaha buat produk lokal. Dulu kita punya motor lokal, apa sih mereknya kalau nggak salah, ada yang lambang-lambang kuda itu. Kita punya motor lokal, tapi sampai sekarang motor itu kayak seperti gagal produk. Kita punya mobil produk lokal, kita juga punya pesawat lokal. Dulu Bapak Habibie juga pernah kayak mau membuat pesawat asli Indonesia, tapi sayangnya itu tidak terrealisasi. Itu intinya produk lokal akan saya maksimalkan semaksimal mungkin. Kita akan berusaha untuk tidak tergantung dengan negara luar, dan bagaimanapun caranya kalau bisa negara luar bergantung kepada kita. Itu yang saya usahakan. Dan tentunya diplomasi akan saya terapkan dengan negara-negara luar. Bahasa akan saya kuasai supaya saya lebih gampang dalam berkomunikasi dengan pemimpin luar. Tentunya memang kita memiliki perlu seorang juru bicara. Tapi kalau memang kita punya kemampuan bahasa yang sangat bagus, ya itu malah makin memudahkan kita sebagai seorang pemimpin untuk berdiplomasi dengan negara luar. Itu akan saya usahakan untuk benar-benar bisa saya terapkan di negara saya ketika saya menjadi seorang pemimpin. Apalagi para jamet-jamet saya akan berantas, tapi berantasnya dengan cara mengedukasi. Hei kamu jamet, jangan berpenampilan itu. Kamu sadar gak sih kamu ngaca sana jamet? Kamu itu jelek lah jamet kalau penampilan itu. Kamu itu style kayak gini loh. Kamu itu rajin mandi, kamu itu rajin ini perawatan muka, kamu ini rajin nge-gym, kamu besarin badanmu, kayak itu loh akan saya berantas dengan cara mengedukasi seperti itu. Apalagi tadi pendidikan udah, pariwisata udah, produk lokal udah, jamet udah. Apalagi yang akan saya terapkan? Teknologi kayaknya, teknologi ya, tentunya teknologi. Sekolah bidang IT akan saya perbanyak, karena kita tahu IT ini cukup rendah juga di negara kita. Di India saja, negaranya yang kita bilang negara kumuh kotor macam, IT-nya itu cukup tinggi. IT di bidang komputer mereka sangat tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dari Indonesia. Ya, saya ingin mencontoh negara India dalam hal teknologi. Apalagi negara apa ya, mungkin banyak yang tidak setuju, tapi apakah perlu gak ya saya spill kayak gak usah deh. Kebebasan beragama juga sih sebenarnya saya ingin merekomendasikan bahwa kita tahu banyak gereja yang dibakar, gereja yang tidak mendapatkan izin untuk beribadah. Jadi peribadahan untuk umat lain selain Islam itu kayak masih sedikit. Intinya kebebasan beribadah akan saya usahakan untuk semua kalangan komunitas beragama. Baik, mungkin singkat itu saja, tanpa berlama-lama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.